Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat pada hari ini, terkhusus adalah nikmat iman, karena sampai detik ini kita terus mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuhan yang hak, yang patut disembah. Dan juga semoga dengan berbagai macam kejadian itu terus bisa menumbuhkan rasa keimanan kita, yaitu beriringan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Razzaq, bahwasanya Allah lah yang memberikan kita rizki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu qadir. Allah maha berkuasa atau mampu berkehendak atas segala sesuatu. Jadi kadang kejadian-kejadian kita atau kadang keinginan-keinginan kita, kadang terjadi kegagalan. Itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada junjungan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hadirnya Nabi yang mulia dan makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, kita amat sangat beruntung karena Allah pilihkan kita atau Allah jadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai umat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak sekali para ulama-ulama besar yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang rajin membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini seperti biasa Bang Jai membawakan program yang sama, yaitu program ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Semoga setelah pembahasan ini kita mendapatkan petunjuk. Dengan petunjuk tersebut kita bisa menempuh jalannya para salafus salih. Setelah kita mendapatkan hidayah, maka selanjutnya kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan untuk selalu bisa menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, pribadi yang selalu menaati perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di siang hari ini sama-sama kita akan membahas sebuah nasihat dari Umar bin Wardi yang wafat pada tahun 749 Hijriah. Apa dikatakan di sini? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Utlu bil ilma fala taksal. Ini perintah, ya, menggunakan amar. Jadi tuntutlah ilmu atau carilah ilmu. Fala taksal, menggunakan fil nahi, ya, larangan. Kemudian janganlah engkau bermalas-malasan. Fama ab'adal khaira ala ahlil kasal. Maka sesuatu
itu amat sangat jauh dari kebaikan, maka tidaklah gitu. Tidaklah amat sangat jauh kebaikan itu ala ahlil kasal, terhadap orang-orang yang malas. Maksudnya kebaikan itu jauh bagi orang-orang yang malas. Apa yang dimaksud di sini? Ayyajibu 'alaika yalzamu 'alaika an tatlubal ilma muddata hayatika khususan fi waqtis shighari. Maka wajib atas diri kamu untuk mencari ilmu. Jadi perintah untuk menuntut ilmu ini amat sangat ditekankan, apalagi ilmu agama. Bahkan banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan bagi mereka hamba-hambanya yang memiliki ilmu. Bahkan pun di dalam Al-Quran banyak sekali penjelasan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Bahkan sampai Allah membedakan apakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Maka jawabannya jelas berbeda. Maka jangan sampai kita bosan untuk menuntut ilmu agama. Karena apa yang kita butuhkan untuk perjalanan di dunia ini, kemudian juga di alam barzakh nanti, kemudian juga di mahsyar, itu semua kita membutuhkan ilmu yang terkhusus adalah ilmu agama. Bahkan guru saya menceritakan tentang seorang penggali kubur ketika itu, yang mana ketika dia menggali kubur, dia dalam kondisi kaget gitu. Ketika menggali kubur, ada seseorang pemuda yang dikuburkan jenazahnya. Kemudian ketika menggali kuburan tersebut, ya, si penggali tersebut pingsan gitu. Pingsan. Di dalam alam bawah sadarnya dia melihat ada dua malaikat, ada dua orang pemuda gitu, yang mana dia berada di raudhah, ya, min riyadil jinan, yaitu dia berada di taman di antara taman-taman surga. Jadi ketika dia melihat kuburan tersebut berubah semuanya menjadi taman-taman surga, maka dia kaget. Lihatlah, kok kuburannya berubah gitu menjadi taman-taman surga gitu. Kemudian dia melihat ada dua orang pemuda yang dijemput oleh malaikat gitu, dibawa atau ditemani oleh malaikat, yang mana untuk duduk di taman tersebut. Maka kemudian akhirnya tersadarlah penggali kubur ini gitu. Lalu kemudian timbullah pertanyaan gitu, amalan apakah yang dilakukan oleh jenazah ini sehingga menempatkan dia di taman-taman surganya Allah. Kemudian akhirnya tidak beberapa lama gitu, atau selang seminggu kemudian, jadi disimpanlah cerita ini. Ketika itu ada seorang pemuda lagi yang wafat. Namun untuk yang kedua kalinya si penggali kubur ini tidak kaget gitu. Ketika dia sedang menggali kubur, ya, dia lihat ruangan kubur tersebut berubah menjadi taman-taman surga. Namun sekali lagi kondisinya dalam kondisi sadar. Jadi dia tidak shock atau tidak pingsan ketika melihat hal tersebut. Dan dia melihat kejadian yang sama gitu, dua orang pemuda yang dijemput oleh malaikat, kemudian dia duduk di taman-taman surga. Lalu kemudian di akhir pemakaman dia mencari orang tua dari pemuda tersebut, yaitu seorang wanita tua yang lusuh. Kemudian ditanyalah
kepada kepada wanita tersebut gitu. Wahai wanita, apakah ini adalah anakmu? Iya betul, ini adalah anakku. Apakah yang seminggu yang lalu juga adalah anakmu? Iya betul, dia adalah anakku. Sebenarnya apakah yang dilakukan oleh dua anakmu ini? Kemudian wanita tersebut berkata, ada gerangan apa gitu engkau menanyakan hal tersebut? Kata si penggali kubur, saya melihat ketika saya menggali kuburan pemuda yang pertama, kejadian ini itu segala macam. Diceritakanlah kejadian tersebut. Maka ibunya mengatakan bahwasanya anak-anakku yang pertama adalah dia seorang penuntut ilmu, ay talibul ilm. Dia selalu rajin menuntut ilmu agama. Dia selalu mencari majelis-majelis ilmu dan duduk di sana. Adapun yang kedua adalah adiknya, gitu. Yang mana adiknya adalah seorang tukang kayu. Dari hasil atau upah kayu tersebut maka didonasikan untuk kakaknya atau abangnya yang menuntut ilmu. Setelah mendengar kejadian ini, si penggali kubur akhirnya kagum gitu. Hanya sekedar menuntut ilmu dan juga membantu orang untuk menuntut ilmu, tapi Allah berikan keutamaan ketika di alam kubur, yaitu taman daripada taman-taman surga. Akhirnya setelah detik itu, si penggali kubur tersebut berazam ya untuk menuntut ilmu, kemudian meninggalkan pekerjaannya yang lama. Akhirnya dia datang ke seseorang ulama. Apa kata ulama tersebut? Wahai orang tua gitu, alangkah ruginya engkau gitu, di umur engkau yang sudah 40 tahun engkau baru mulai untuk menuntut ilmu. Namun dengan selangnya berlalunya tahun, akhirnya orang tua tadi menjadi ulama besar, yang mana dia menuntut ilmu ketika itu di usianya yang berumur 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya dia menjadi seorang ulama besar di umurnya yang sudah menua. Nah, inilah keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka di sini diperintahkan yajibu 'alaika an tatlubal ilma muddata hayatik. Wajib bagi engkau untuk menuntut ilmu gitu. Selama semasa hidupmu gitu. Jadi selama kita hidup ini ya wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, terkhusus adalah ilmu agama. Khususan fi waktu sigor, dan terkhusus adalah di waktu kecil. Kenapa? Maka dikatakan oleh pepatah Arab, al ilmu fi sigori kan naqsyi 'alal hajar gitu. Ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu gitu. Maksudnya apa? Ketika ukiran tersebut ditulis di batu, kemudian ada ombak, ada angin, maka tidak akan hilang. Akan kuat gitu hafalannya gitu. Apalagi sudah diamalkan sejak kecil, tumbuh dalam buah amal, maka ini akan melekat bagi seorang anak sampai dewasanya nanti. Berbeda dengan ketika kita menulis sesuatu di pasir gitu, itu ditiup angin aja udah hilang gitu tulisan, apalagi kena air atau ombak gitu. Maka ditekankan di sini ketika kita masih kecil. Namun dari kisah yang tadi Bang ceritakan, tidak menutup kemungkinan bagi kita yang sudah berumur untuk menuntut ilmu. Maka mari gitu, dengan kondisi yang carut marut saat ini, ya, Bang J mengajak gitu, siapapun yang melihat video ini, baik itu anak muda, anak kecil, orang tua, remaja, yang sudah syekh sekalipun gitu, untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Amat sangat disayangkan jikalau sudah bertambah banyaknya uban, tulang-tulang sudah renta, tapi kita tidak menghabiskan masa tua kita untuk duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama di majelis-majelis ilmu. Apakah bekal kita sudah cukup? Nah, ini akan menjadi terus pertanyaan bagi diri kita. Sudah sebanyak apa kebaikan yang kita lakukan? Karena perlu diingat gitu, barzah itu merupakan suatu masa penantian gitu, yang cukup lama. Kita membutuhkan bekal untuk di alam barzah kita. Kita membutuhkan bekal untuk di mahsyar nanti.
Apakah kita sudah siap dengan pertanyaan yang Allah berikan nanti? Kemudian dengan siksa kubur, Masya Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wala yajuzu laka an tatakasala wa tudi'a awqataka ats-tsaminata min ghairi faidatin. Maka tidak boleh bagi dirimu untuk bermalas-malasan dan menghilangkan waktu-waktumu yang amat sangat mahal atau sangat berharga tanpa adanya faidah atau ada manfaat. Maka jangan sampai misal dari dalam sehari itu kita tidak ada yang kita kaji atau yang tidak ada yang kita pelajari dari ilmu, khususnya ilmu agama. Sekali lagi Bang J katakan, sehari ini kita belajar bab wudu, besok kalau memang belum selesai kita lanjutkan tadi masalah perkara wudu tadi. Apalagi sekali lagi Bang J bilang atau Bang J katakan, barang siapa yang menuntut ilmu dan dia menuntut ilmu tanpa seorang guru, maka gurunya adalah syaitan. Ini seperti yang Bang J dapat penjelasan di dalam kitab Tawdihul Adillah karangan Muallim Syafi'i Adzami. Maka hendaklah pun ketika kita menuntut ilmu dengan seorang syekh atau seorang guru gitu, agar tadi tidak menyebabkan pemahaman-pemahaman yang salah atau pemahaman-pemahaman yang kurang tepat. Karena amat sangat sulit gitu untuk memahami sebuah hadis, untuk memahami Quran. Ini membutuhkan ilmu alat gitu dan juga wawasan yang luas. Inilah tadi kenapa lebih aman bagi kita untuk bersandar kepada seorang guru. Bahkan pun di dalam ilmu-ilmu dunia pun dianjurkan untuk memiliki mentor, apalagi untuk perkara-perkara akhirat. Alhamdulillah. Maka ditakutkan pemahaman-pemahaman ini yang akhirnya salah gitu. Masalah jihad gitu kan. Kita menyesuaikan gitu. Jihad ini untuk di era dulu memang tepat gitu. Namun di era sekarang sudah hampir semuanya mayoritas adalah orang-orang Islam. Dan juga tidak ada atau mungkin jarang secara kita lihat nyata gitu orang-orang kafir harbi gitu. Adapun sekarang adalah yang di sekeliling kita adalah pun kafir zimmi, kafir yang harus kita lindungi. Man adza zimmiyan faqad adzani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang kafir zimmi, maka telah menyakiti diriku. Maka jihad ini bagaimana yang tepat kita memposisikannya kita. Maka jihad yang dimaksud ya untuk di era sekarang adalah yaitu dengan menuntut ilmu. Nah, kita datang duduk ke majelis ilmu. Dan juga jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Gitu. Kita banyak kepengenannya gitu, kita tahan. Pengen ini ngeliat orang, kayaknya aduh enak gitu ya. Kita tahan. Ya. Nah, ini sudah dikatakan jihad gitu, untuk era sekarang gitu. Adapun di era dulu ya benar-benar berperang fisabilillah gitu. Jadi tadi kita membutuhkan penjelasan dari seorang guru agar tadi pemahaman kita tidak salah gitu. Seperti tajdidul wudu, memperbaharui wudu gitu kan. Nurun fauqa nurin, nurun ala nurin gitu. Adalah cahaya di atas cahaya. Nah, yang dimaksud di sini apakah wudu yang sudah batal atau wudu yang belum batal? Kemudian bolehkah dengan tajdidul wudu tadi digunakan untuk sholat fardu atau hanya sekedar sholat sunnah? Nah, itulah tadi kita membutuhkan penjelasan dari seorang guru agar tidak salah. Jadi sekali lagi di sini dikatakan kita tidak boleh sampai bermalas-malasan atau menghilangkan atau membuang waktu-waktu kita yang berharga tanpa sebuah faidah atau manfaat. Maka ya pandai-pandai kita dalam mengatur waktu kita dalam 1 kali 24 jam. Maka harusnya kita timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan waktu yang sama gitu?
12 jam siang, 12 jam malam gitu misalnya, atau 24 jam satu hari satu malam gitu. Ada orang yang alim, ada orang yang jahil, ada orang yang sukses dan ada orang yang tidak sukses. Ini kan perlu dipertanyakan. Berarti ini yang jadi masalah adalah penggunaan waktu. Ya enggak, intihazul fursah. Ya, penggunaan waktunya mungkin kita belum maksimal. I'lam anna khairat dunya wal akhirati ma'al ilmi. Wa minal mustahil ayyana lal kaslan al uluma wal khairat. Dan perlu kita ketahui gitu kan, bahwasanya kebaikan dunia dan akhirat yaitu harus diiringi dengan ilmu gitu. Ma'al ilmi gitu. Contoh orang-orang yang sukses di dunia, pasti pun berdasarkan ilmu gitu. Itu ilmu dunia. Orang-orang yang pandai dalam marketing, dalam usahanya gitu kan, dalam bisnisnya, mereka pasti punya dasar ilmu. Ini tadi kebaikan di dunia gitu. Dan juga bisa membuahkan kebaikan akhirat. Dengan ilmu tersebut ya kan bisa menolong orang lain, contoh seperti ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ya, dia dapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat karena menolong orang. Bahkan itu saat ini ramai diperbincangkan, mungkin beberapa orang-orang saja yang tahu, yaitu seorang dokter itu di Mesir ya, yang 50 tahun beliau mengabdikan dirinya untuk orang-orang miskin. Jadi saya ketika melihat kabar tersebut dan mendengar cerita dari beliau yang saat ini telah wafat gitu, maka orang-orang Mesir saat ini sedang berduka gitu. Ini yang hadir ke pemakamannya itu tidak hanya orang-orang miskin, pejabat, kemudian juga orang-orang penting lah ya. Ini tadi karena apa tadi? Memiliki ilmu. Kenapa dia memilih itu? Awalnya ketika ada seorang anak kecil miskin gitu, yang terkena diabetes itu di tangannya kan. Kemudian dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu gitu, aku ingin berobat gitu. Wahai anak, jikalau engkau berobat maka saudara-saudaramu yang lain tidak akan makan." Akhirnya dia lari ke atap gitu, kemudian dia membakar tangannya gitu. Kan harusnya diamputasi gitu, ya sudah dibakar saja biar kumannya mati gitu, dan tangan ini sudah tidak berfungsi. Maka ibunya panik gitu. Kemudian membawa ke sebuah rumah sakit. Dan kebetulan dokter Mesir tadi ya, bang dia lupa namanya dokter siapa. Nah, itu yang menangani anak kecil tadi gitu. Kenapa engkau bakar gitu kan? Ini kondisi sekarat gitu, hampir mati gitu. Karena ya tadi dipaksa kan pembakaran prosesnya. Akhirnya anak kecil tadi menceritakan apa yang telah terjadi. Saya tidak mampu berobat gitu, karena jikalau saya berobat maka saudara-saudara saya yang lain tidak makan. Maka dari situlah akhirnya dokter tersebut terketuk hatinya gitu. Betapa banyak orang-orang miskin yang ingin sekali hidup normal, hidup sehat gitu. Namun amat sangat sulit bagi mereka hanya sekedar untuk berobat. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit tersebut, yang rumah sakit termasuk rumah sakit unggulan lah ya, karena memang dokter ini spesialis sekali gitu. Akhirnya dia membangun rumah sakit sendiri gitu untuk di kampungnya. Dan dia mengobati orang-orang miskin itu hanya gratis, tidak membayar atau tidak meminta upah. Berbeda dengan jikalau memang ada orang-orang mampu yang berobat di tempatnya, dia hanya menarifkan hanya 5 pounds gitu, pounds Mesir ya. Kisaran berapa? 5.000 mungkin ya, atau berapa bang, dia kurang mengerti gitu mata uang Mesir. Pokoknya dengan nominal yang amat sangat sedikit gitu. Dan itu pun tidak digunakan untuk dirinya secara utuh gitu. Tapi digunakan ya tadi untuk membelikan obat-obatan, yang mana obatan tadi diberikan gratis atau cuma-cuma untuk orang-orang miskin tadi. Dan bahkan media atau bahkan orang-orang pemerintah memberikannya bantuan ataupun dana. Awalnya pun tidak diterima gitu, tapi kemudian diterima dan itu pun dialihkan untuk orang-orang miskin sekali lagi. Maka beliau dikenal dengan dokternya orang-orang miskin. Nah, ini sangat jarang gitu orang-orang yang memiliki hati yang mulia. Gitu. Nah, tadi dibekali oleh Allah ilmu agama dan juga Allah bekali ilmu dunia. Ya, maka tadi
kebaikan dunia dan akhirat itu akan kita dapatkan melalui ilmu gitu. Baik itu ilmu dunia, apalagi ilmu agama. Wa minal mustahil, dan dari suatu perkara yang tidak akan masuk akal gitu. Ayyana al-kaslanu al-uluma wal khairat. Jikalau orang yang malas itu mendapatkan ilmu dan juga kebaikan. Maka dikatakan di sini fama aba'adal khaira. Maka sungguh amat sangat jauh dari kebaikan gitu. Bagi orang-orang yang malas gitu. Ilmu tidak dapat, kebaikan pun tidak dapat gitu. Wujuduhu ka'adamihi gitu. Adanya dia seperti tidak ada gitu, tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan lebih parah lagi gitu untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaat gitu dia hidup. Maka mari gitu sama-sama kita meluangkan waktu kita, misalnya di dalam 1 kali 24 jam adalah misalnya kita ambil waktu 1 jam saja untuk membaca misal. Apalagi sampai duduk di majelis ilmu itu lebih dianjurkan dengan seorang guru, karena dari membaca belum tentu kita memahami gitu. Dia tahu tapi belum tentu paham. Banyak orang paham tapi belum tentu mengamalkan. Banyak orang mengamalkan tapi belum tentu ikhlas. Nah, ini fase-fase tingkatan. Maka butuh seorang guru atau pendidik untuk mendidik kita terus untuk naik gitu sampai mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal duduk di majelis itu ya kisaran 1 jam lah ya paling lama. Selesai ya bubar ya sudah gitu. Kita rangkum, kita ulang, besok kita cari lagi majelis-majelis ilmu. Maka jangan bosan untuk menuntut ilmu. Ya, karena kebaikan-kebaikan tersebut hanya ada pada diri orang-orang yang rajin untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sendiri yang menjamin ya enggak rizki bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, di dalam kitab Ihya itu dijelaskan bahwasanya Allah menjamin ya orang-orang menjamin rizki orang-orang yang menuntut ilmu. Inilah yang disebut rezeki bonus gitu. Ada rezeki yang sudah ditetapkan, ada juga rezeki bonus gitu. Apa rezeki yang sudah ditetapkan ya tadi rezeki yang sekiranya kita kuat untuk melakukan ibadah. Itulah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mampu untuk melakukan sholat, itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan keterangan ini dari kitab Minhajul Abidin yang dijelaskan oleh guru saya. Jadi rezeki itu sudah dijamin ya untuk hanya sekedar beribadah. Nah, nanti nih kita tadi zuhur gitu, itu sudah disiapkan pagi, Allah jamin rezekinya untuk sholat zuhur. Gitu. Jadi Allah memerintah sholat, Allah juga menjamin rezeki atau kekuatan untuk melaksanakan sholat tersebut. Nah inilah tadi beruntungnya kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya memerintah, tetapi juga menjamin kita untuk bisa melaksanakan perkara yang diperintah tersebut. Nah, ini pelajaran bagi kita ketika kita ingin memerintah seseorang, ya, itu sudah harus difasilitasi kan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, dia dipekerjakan gitu. Nah, disediakan misalnya PC-nya yang bagus gitu, editor misal. Kemudian juga gaji yang mapan, kemudian juga tempat tinggal gitu. Kemudian yang kita sebut dengan istilah kesejahteraan lah. Gitu. Nah, begitupun Allah Subhanahu wa taala lebih dari itu. Itu hanya sekedar nikmat makan gitu. Oh, di luar itu kan seperti nikmat mata, mendengar, melihat, berjalan, ya, berpikir. Maka Allah memberikan nikmat yang terlalu amat sangat banyak gitu. Inilah perbedaan antara syakir dengan syakur. Kalau syakir, dia adalah orang yang bersyukur ketika memiliki sesuatu. Namun syakur yaitu orang-orang yang bersyukur ya sebelum ia memiliki gitu. Walaupun kita belum memiliki rumah, tetapi kita sudah menjadi pribadi yang bersyukur gitu. Allah berikan tempat tinggal walaupun kontrak gitu kan. Walaupun tinggal di rumah mertua indah gitu kan. Jadi sebelum memiliki sudah menjadi pribadi yang bersyukur, inilah kategori syakur. Adapun syakir ketika mendapatkan baru dia mengucapkan alhamdulillah, baru bersyukur ketika ada barang. Ya, maka lebih utama orang-orang yang syakur, abdan syakura. Ya, Mitra JC
karena masih banyak sekali, panjang sekali pembahasannya, kita sedikit-sedikit saja. Semoga bisa memberikan manfaat yang sedikit ini, ya, dan khususnya bagi diri saya pribadi. Jikalau banyak kekurangan ataupun kesalahan penjelasan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada manfaat, maka itu semua datang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Syukran katsiran ala itimamikum. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.